Eh, istriku, kamu ambil uang sebanyak ini buat apa? Iya, ini kakakmu yang minta aku bawain untuk dia. Sebentar lagi dia akan melahirkan. Dan dia minta aku untuk membawa uang 2 miliar. Kakakku ini semakin keterlaluan aja. Ketika perusahaan kita semakin maju dan pabrik kita buka, semua masalah besar kecil dia selalu cari kita. Menurut aku ya, jika suatu hari perusahaan dan pabrik kita benar-benar bangkrut, aku yakin mereka adalah orang yang pertama yang akan memutus hubungan dengan kita. Istriku, aku punya ide. Gimana kalau kita bilang ke mereka bahwa pabrik dan perusahaan kita sudah bangkrut. Dan kita mau lihat bagaimana sifat asli mereka terhadap kita selanjutnya. Suamiku, itu ide yang bagus. Aku setuju. Kalau dia tulus sama kita, kedepannya kita akan baik sama mereka seperti dulu. Oke, yuk. Ayo kita jalan. Oke. Istriku, sepertinya ini rumahnya. Adik ipar, kalian sudah datang. Kak Cici, begini loh. Aku dan adik iparmu kangen banget sama kamu. Makanya kami datang ke sini untuk berkunjung. Wah, adik ipar, aku senang sekali melihat kalian berdua. Tapi kenapa kalian malah bawa koper? Jangan-jangan kalian mau lama ya tinggal di rumahku. Kak, kita mau jujur sama kakak. Perusahaan kita bangkrut, Kak. Sekarang kami sudah nggak punya tempat tinggal lagi. Dan kami juga sudah tidak punya pilihan lain. Makanya kami datang ke sini berharap kakak bisa menampung kami untuk tinggal sementara waktu. Bangkrut? Masa sih, Dek? Bukankah baru 3 bulan yang lalu? Duh, aku baru resign dan sekarang nganggur di rumah. Pabrikmu malah bangkrut. Benar-benar sial. Kak Cici, kami juga nggak mau ini semua terjadi. Tapi kami memang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Persaingan industri zaman sekarang itu begitu ketat. Bahkan perusahaan kami itu disabotase sama kompetitor. Sebagian pelanggan kami sudah direbut sama kompetitor kami, Kak Cici. Makanya saya hanya... Iya Cici, kejadian ini kami juga nggak menduganya. Pabrik nggak hanya bangkrut, tapi kami juga memiliki utang sebanyak 5 miliar di luaran sana. Jadi kami nggak punya pilihan lain. Aku harap kalian berdua bisa membantu kami. Adik ipar, kata-katamu ini tidak masuk akal sama sekali. Aku saat ini tidak punya penghasilan. Kalau kamu mau pinjam uang padaku, aku juga tidak punya. Oh, bukan. Kak Cici salah paham. Kami datang ke sini ini bukan karena mau minta bantuan uang dari Kak Cici. Kami cuma berpikir, apakah sementara waktu kami bisa berlindung di rumahnya Kak Cici. Lagian masih banyak hal yang lain yang kami sedang pertimbangkan, Kak Cici. Kami sudah pinjam uang banyak kepada rentenir. Dan kami takut gimana kalau penagih hutang itu nyari kami dan kami... Iya Kak Cici, gini aja. Tolong percaya aku dan adik kamu Kak. Kasih kami sedikit waktu. Kami pasti akan bangkit kembali. Aku paham sekarang. Kalian berdua ingin berlindung di rumahku ya. Aku tidak setuju. Nanti kalian berdua malah melibatkan aku. Aku tidak mau menanggung resiko ini. Kak Cici, kami benar-benar nggak punya jalan keluar dan pilihan yang lain. Makanya kami datang ke sini. Kami berharap kalian berdua bisa membantu kami. Begini aja. Kalau keuangan kita sudah membaik, biaya selama kita tinggal di rumah kalian, kita akan ganti 100 kali lipat. Bagaimana? Sudah cukup. Kalian berdua ini benar-benar ya. Kalian ini sudah jatuh seperti ini. Kalau aku jadi kalian, lebih baik aku akan mengemis di pinggir jalan. Bukan malah menyusahkan kakak kandung.
Kak Cici, kamu ngomong kok begitu kasar dan gak masuk akal ya? Bukannya tadi kamu menyambut kami dengan hati yang begitu gembira? Iya, kami akui saat ini kami memang dalam kesulitan. Tapi Kak Cici, apakah kamu tidak bisa sedikit percaya pada kami? Bahwa kami juga bisa bangkit kembali? Baiklah Kak Cici, saya pun tidak perlu ngomong panjang lebar sama Kak Cici. Kalau Kak Cici hari ini masih menganggap aku sebagai adik Kak Cici, tolonglah tampung kami berdua di rumah Kak Cici untuk sementara waktu. Tapi urusan rumah, aku tidak bisa memutuskannya. Besar ataupun kecil urusan rumah, suamiku yang memutuskan. Aku akan berunding dengannya. Baiklah, kakak ipar, saya percaya dia pasti mengerti kesulitan kami. Atau begini aja Kak, tolong izinkan kami masuk ke rumah kakak dulu untuk beristirahat. Kami ini capek. Tadi perjalanan cukup jauh. Sampai ke sini kami capek banget Kak. Tapi Kak Cici tenang aja. Kami berdua cukup istirahat di ruang tamu ya. Kami jamin tidak akan mengganggu Kak Cici. Enggak bisa. Gimana nanti kalau kalian sudah terlanjur masuk, kalian tidak mau pergi? Udah, kalian tunggu aja di sini. Kak Cici. Jangan ikut masuk ya. Tunggu aja di sini. Awas saja kalian. Suamiku, cepat sini suamiku. Ada apa sih buru-buru banget? Adik dan adik iparku datang. Mereka ada di bawah. Kenapa kamu gak suruh naik kamu ini? Suamiku, kenapa buru-buru sih? Kali ini mereka datang bukan untuk bertamu, tapi mereka berencana untuk tinggal lama di rumah kita. Masalah sebesar ini, aku tidak bisa memutuskan sendiri. Istriku, kamu patut dipuji. Bagus. Rumah kita kan punya banyak kamar kosong. Biarin aja mereka datang. Aku malah berharap mereka tinggal di sini setiap hari. Apa dia bawa hadiah besar yang gak bisa diangkat? Aku mau turun dan bantuin dia. Kamu ini jangan senang dulu. Kali ini mereka datang bukan untuk berlibur. Pabrik mereka tuh sudah bangkrut. Mereka juga sudah tidak punya jalan keluar. Makanya mereka datang ke rumah kita. Bangkrut? Ya. Ini gak mungkin. Bukannya bulan lalu adik ipar itu bilang kalau pabriknya itu masih sangat bagus. Bahkan ada posisi kosong dan aku diajaknya ke sana. Dengan posisi tinggi dan tunjangan paling terbaik. Bukannya memang begitu. Aku juga tidak menyangka. Bagaimana bisa pabrik yang awalnya baik-baik saja bisa tiba-tiba bangkrut? Oh iya, bukan hanya itu berita buruknya. Aku dengar mereka juga punya hutang 5 miliar di luar. Duh, waktu aku dengar ini, aku berpikir bagaimana mereka bisa melunasinya ya? 5 miliar? Istriku, sini. Sini dulu. Mereka itu nggak datang buat minjem uang dari kita kan? 5 miliar itu bukan jumlah yang kecil loh. Dengan kondisi keluarga kita sekarang, meskipun kamu jual semua yang kita punya, bahkan kamu jual rumah sekalipun, itu pun nggak akan nutup utang 5 miliar yang dia punya. Oh, kamu tenang saja. Mereka tidak berencana meminjam uang dari kita. Aku sudah tanya kok. Mereka hanya ingin berlindung di rumah kita sampai keadaan mereka membaik. Baru mereka mau membuat rencana lain lagi. Istriku, kayaknya masalah ini nggak sesederhana itu deh. Kamu juga jangan langsung percaya sama omongan adikmu itu. Aku menduga mereka datang ke sini itu untuk kabur dan sembunyi dari utang. Istriku, kita ini baru hidup nyaman beberapa hari loh. Kalau kamu biarkan mereka datang, nanti mereka masuk. Lalu penagih utang itu akan datang dan kita nggak bisa lagi makan enak, tidur nyenyak. Kita kan masih punya anak kan? Ditambah lagi, kalau tambah keluarga masuk di rumah ini, makan, minum, semuanya akan kita tanggung. Mana ada uang lebih? Sangat tidak setuju. Iya, kamu betul suamiku. Awalnya aku juga berpikiran sama sepertimu. Tapi aku berpikir kalau aku langsung mengusir mereka, bukankah itu terlalu kasar ya?